Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tugas ruang kolaborasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid pada kasus SMP. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok B. Yang pertama Bapak Tegar Bagus AP dari SMPN 4 Blora. Yang kedua Ibu Eni Suryani dari SDN 2 Geser. Kemudian saya sendiri Nita Puji Widarti dari SDN 1 Gondorio. Kemudian yang keempat Ibu Desi Eka Kurnilasari dari SMPN 1 Gundura. Kami dari kelompok B mendapat tugas untuk mendiskusikan situasi 3 jenjang SMP. Situasi 3. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 2. Kerja individu, pasangan, kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu sama lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelaskan konsep dan istilah periklanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya, radio, TV, internet, media cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. 4. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. 5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 6. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibanding skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. 7. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat dengan teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama-sama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan 1.
Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawaban pertanyaan 1. Kebutuhan belajar murid yang diusahakan untuk dipenuhi oleh Pak Dudidam adalah 1. Kesiapan murid. Dibuktikan dengan adanya diskusi seluruh kelas dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemantik atau pemandu tentang topik iklan. Lalu memberikan tugas individu yang dibedakan sesuai dengan kemampuan murid. Serta Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. 2. Minat murid. Dibuktikan dengan kegiatan Pak Dudidam meminta murid untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. 3. Profil belajar murid. Profil belajar murid dibuktikan dengan cara Pak Dudidam dalam mendorong murid untuk memilih lokasi belajar yang mendukung mereka belajar dengan baik. Pertanyaan 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawaban pertanyaan 2. Dari skenario pembelajaran tersebut, Pak Dudidam berusaha memenuhi kebutuhan muridnya dengan cara kebutuhan kesiapan murid berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam dengan cara 1. Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar murid dengan memberikan pertanyaan pemandu di awal pembelajaran sebagai pengantar sebelum masuk ke materi. 2. Setelah diberikan pertanyaan pemandu, Pak Dudidam melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain untuk memberikan pemahaman lebih lanjut. Kebutuhan minat murid berusaha dipenuhi dengan cara yang pertama, Pak Dudidam meminta murid untuk menuliskan 3-5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang kedua, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Kebutuhan profil belajar murid berusaha dipenuhi dengan cara Pak Dudidam dalam mendorong murid untuk memilih lokasi belajar yang mendukung mereka belajar dengan baik. Pertanyaan 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawaban pertanyaan 3. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu strategi pembelajaran dalam aspek konten dengan menyediakan bermacam-macam jenis iklan dari radio, TV, internet, dan billboard. Pak Dudidam menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu strategi pembelajaran pada aspek proses. Pak Dudidam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beragam, yaitu kerja individu, kerja pasangan, kerja kelompok kecil, dan diskusi seluruh kelas. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya, mengembangkan kegiatan yang bervariasi, memfasilitasi tempat duduk untuk menyelesaikan tugas dengan pemilihan lokasi yang berbeda. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu strategi pembelajaran dalam aspek produk. Pak Dudidam membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Murid ditugaskan membuat iklan untuk mempromosikan produk, jasa, dan acara. Hal ini memungkinkan murid untuk membuat beragam bentuk iklan, sehingga hasil pekerjaan mereka akan beragam sesuai tugas dari skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Pertanyaan 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, assessment for learning, melalui observasi dan pemantauan pemahaman murid selama berlangsungnya proses pembelajaran, dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan cara memberi pertanyaan pemantik di awal kegiatan pembelajaran dan mengamati kegiatan individu, kegiatan kelompok, serta kegiatan diskusi selama proses pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan cara Pak Dudidam ketika melakukan diskusi kelompok bersama murid atau sesi berbagi. Yang kedua, assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut, dan bisa berfungsi sebagai penilaian formatif, yaitu diskusi kelas untuk memperjelas materi. Hal ini ditunjukkan oleh Pak Dudidam ketika mengarahkan murid untuk memberikan pendapatnya terhadap hasil dari kelompok lain.
Yang ketiga, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, yaitu memberikan penugasan membuat iklan yang efektif untuk mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Nantinya, Pak Dirdam akan menilai hasil produk berdasarkan skenario yang dipilih oleh murid. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran guna memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan efektif, maka pembelajaran berdiferensiasi harus berorientasi pada kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru mampu memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Demikianlah video dari tugas ruang kolaborasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.